Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah yang secara garis besarnya saya akan menitik beratkan kepada unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah yaitu teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, yang merupakan peristiwa sejarah ini disusun secara kronologis atau berurutan dari waktu ke waktu. Dan kemudian teks ini biasanya ada yang mengandung fakta, ada yang tidak. Tapi kebanyakan mengandung fakta yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat sekitar. Misalkan kalau kita di Jawa nih, misalkan ada kerajaan Majapahit. Contohnya kerajaan Majapahit atau novel Ramayana, Mahabharata, ataupun novel Gajah Mada. Nah, itu merupakan teks cerita sejarah karena terjadi di masa lampau, dan menurut pemahaman kita sebagai orang Jawa percaya bahwa zaman dahulu memang ada Ramayana, Mahabharata, dan juga Gajah Mada gitu yang ada. Nah, kemudian struktur dari teks cerita ini yaitu yang pertama hampir sama dengan novel pada umumnya, yaitu berupa orientasi, yaitu pengenalan dari tokoh-tokoh. Yang kemudian yang kedua itu ada urutan peristiwa, yang mana berisi runtutan peristiwa dari awal mulai diperkenalkan reorientasi sampai ke peristiwa yang selanjutnya. Dan kemudian mulai muncul yang namanya komplikasi atau mulai munculnya masalah. Jadi dalam tokoh ini akan dihadapi oleh macam-macam masalah. Dan kemudian yang terakhir yaitu dia reorientasi atau penegasan ulang dari masalah ini. Mungkin dalam bagian reorientasi ini tidak terlalu dititik beratkan karena kebanyakannya ada juga teks cerita yang tidak mengandung reorientasi. Jadi sifatnya ini tidak mutlak, tidak harus ada dalam teks cerita sejarah. Unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah yaitu yang pertama menggunakan nomina atau kata ganti. Seperti yang kita tahu bahwa dalam tata bahasa Indonesia banyak sekali nomina. Contohnya aku, kamu, saya, mereka, dia, kita, itu merupakan contoh nomina atau kata ganti. Dan kemudian yang kedua yaitu menggunakan frasa adjektiva atau gabungan dua kata atau lebih yang berupa kata sifat yang atau keadaan. Contohnya yaitu meja tua, rumah besar, gedung tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan frasa verba atau gabungan dua kata atau lebih yang berisi kata verba atau kata kerja, yaitu contohnya sudah makan, telah menyelesaikan, atau akan mengerjakan. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu, yaitu contohnya mula-mula, setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang kelima menggunakan adverbia tempat atau kata keterangan tempat yang mana menceritakan tentang latar dari teks cerita tersebut. Yang keenam yaitu menggunakan adverbia waktu atau kata keterangan waktu, yang mana contohnya berupa zaman dulu dan pada masa itu ataupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kata rujukan benda, kata rujukan tempat, dan kata rujukan personel. Kata rujukan benda yaitu contohnya itu, ini, dan sebagainya. Kemudian kata rujukan tempat adalah di sini, di situ, dan di sana. Yang terakhir kata rujukan personel atau orang, yaitu yang pertama aku, kamu, mereka, saya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.